Halo, selamat malam Bapak Ibu yang berada di rumah ataupun yang sedang menonton pada saat ini. Pada saat ini saya akan membuat konten karena sudah lama tidak membuat konten, adanya kesibukan-kesibukan yang saya lakukan. Salah satu kesibukan yang saya lakukan ini adalah membuat sabun deterjen cair yang saya gunakan untuk keluarga saya sendiri dan saudara-saudara saya. Karena kalau saya juga memberikan kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu, saya sumbangkan, dan juga ada beberapa teman-teman yang minta untuk mencobanya. Ini adalah satu bagian dari motivasi kreatif, bagaimana saya belajar dan mencari informasi membuat sabun cair. Dan akhirnya selama pandemi ini saya bisa membuat, dan ini sudah sekian kalinya selama beberapa bulan saya membuat sabun ini untuk keperluan atau untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya di rumah. Beberapa jenis sabun cair yang saya buat yaitu sabun cuci pakaian yang biasa, sabun cuci pakaian anti noda. Itu biasanya entah itu karena kena kecap, saus, makanan, atau tinta. Dan juga saya belajar untuk membuat sabun cair cuci piring dan lain-lain. Namun saat ini saya akan membuat satu item dulu, yaitu tentang sabun deterjen cair. Mungkin saudara-saudari bertanya, mengapa saya mau susah-susah payah belajar membuat sabun. Memang sebelumnya saya kalau mencuci pakaian itu selalu membeli sabun dari luar. Entah itu merek-merek tertentu saya membelinya. Namun sesudah saya bisa membuat sendiri, itu saya merasa senang dan rupanya sangat membantu tentang perekonomian keluarga saya, sehingga saya tidak membuat atau mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membeli sabun cair untuk pakaian, untuk pencuci piring, bahkan pembersih lantai dan lain sebagainya. Nanti akan saya membuat konten satu persatu. Namun saat ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudari, alangkah baiknya kalau kita berani untuk mencoba, walaupun dengan suatu perjuangan yang kuat atau keras. Akhirnya kalau kita bisa berhasil, kita sangat merasa senang sekali. Dan suatu kreasi ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bukan saya bermaksud untuk menyombongkan, tetapi mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah, terutama ibu-ibu yang senang atau sering mencuci pakaian keluarganya, mungkin kalau mencoba ini alangkah membantu keluarga kita, sehingga kita tidak perlu untuk membeli sabun yang harganya sekarang cukup mahal, dan kalau sebulan sangat terasa sekali kita membelinya. Bahan-bahan yang saya gunakan ini saya beli di toko kimia, dan saya beli tidak begitu banyak, sesuai dengan kebutuhan saya, sedikit demi sedikit. Namun kalau saya rasakan ini sangat membantu, ya, dari biaya yang saya keluarkan dengan hasil sabun yang saya peroleh itu sangat membantu. Ternyata biayanya tidak begitu mahal. Sabun yang kita pakai
bisa kita gunakan untuk beberapa bulan. Jadi sangat membantu perekonomian kita, apalagi Bapak Ibu saudara-saudara yang ingin menjualnya itu bisa juga, tapi harus terdaftar dalam usaha kecil. Namun saat ini saya hanya menggunakan untuk kalangan saya sendiri, keluarga saya sendiri. Baik Bapak Ibu, saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu bahan apa saja yang saya gunakan, dan catatan kecil apabila kita ingin membuat sabun apa saja, kita perlu untuk memperhatikan tentang ukuran atau dosis sehingga tidak berlebihan, dan juga bahan-bahan yang kita pakai kita harus mengetahui apakah itu bahan yang cukup keras atau tidak merusak tangan atau tidak merusak kulit kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya, jangan lupa kita memakai sarung tangan. Bapak Ibu, ini saya selalu memakai sarung tangan dan juga masker ketika saya membuat sabun ini, supaya saya tidak menghirup udara yang hasil reaksi tahap pertama, tahap kedua, dan berikutnya dari pembuatan sabun itu. Baik, Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Belajar tidak akan pernah sia-sia apabila kita melakukan itu dan ingin menambah ilmu dalam kehidupan kita. Selamat menyaksikan. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, di depan kita sudah ada bahan-bahan untuk membuat sabun deterjen cair. Dan ini ada Pexapon yang di plastik ini 1 kilo, dan kemudian ada STTP dan juga ada garam. Ini ada yang saya sudah cairkan dalam plastik ini, literan plastik, dan ini ada parfum, dan juga STTP ini sudah saya cairkan. Berikut juga sitrik asid sudah saya cairkan. Jadi kemudian asam sulfat, dan ini adalah keju benzoat, dan juga zat pewarna. Ini ada emulsifier, fixatif, dan ada beberapa cairan juga, yaitu ambitol, ya, dan kemudian NP10, PG, dan juga gliserin, serta di sini ada H2O2, dan juga di sini ada ETA. Dan berikut peralatan tambahan itu. Sebelum saya membuat cairan ini, saya mengukur dulu dengan timbangan ini, Bapak Ibu. Timbangan ini saya ukur dulu, dan kemudian saya tambahkan air 300 ml. 300 ml. Nah, ini udah siap. Kenapa saya cairkan? Supaya waktunya tidak begitu lama ketika saya mengaduk, jadi cepat untuk larut. Dan fixatif ini yang nanti akan menyatukan bahan-bahan itu, ya. Dan ini bahan-bahan yang saya gunakan untuk beberapa kali. Di samping timbangan juga ada literan, Bapak Ibu. Ini ada ukuran 2 liter, yang di belakangnya ada ukuran 1 liter, dan ini juga ukuran 1 liter. Dan itu juga di belakangnya ada botol, itu isinya itu oksi deterjen, itu untuk mengangkat kotoran-kotoran yang melekat pada pakaian. Jadi Bapak Ibu, ini bahan-bahan
yang akan saya lakukan untuk membuat sabun cair. Dan bahan-bahan ini saya tidak gunakan semuanya. Seperti cairan ini saya hanya gunakan setengahnya, karena nanti bisa untuk buat yang berikutnya. Baik Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Sebentar lagi saya akan mulai membuat sabun ini. Pelan-pelan, tahap demi tahap saya akan lakukan. Dan Bapak Ibu yang mau menonton cara membuat ini, silakan jangan skip atau jangan dipercepat supaya tidak salah paham untuk membuat sabun ini. Baik, saya akan mulai. Dan ini di depan saya ada tempat pembuatannya, ya, baskom kecil. Nanti begitu saya udah buat, saya akan menunggunya dalam beberapa jam supaya cairan itu bisa menjernihkan, baru saya bisa tuang atau saya tuangkan di wadah-wadah tempat-tempat yang sudah saya siapkan. Baik Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Yang pertama, kita mulai untuk mengeluarkan Texapon ini. Ini Texapon ukuran 1 kilo, ya. Kita keluarkan saja. Kita keluarkan semua, Bapak Ibu. Baik, kalau sudah, kita ambil garam yang sudah dicairkan, dan di sini kita bisa mengaduknya supaya garam ini menyatu. Sudah itu kita aduk Bapak Ibu, ya. Kita aduk terus kita aduk. Kurang lebih 10 menit untuk mengaduk ini. Jika sudah, kita aduk. Kita campurkan garam tadi. Jadi semua jumlahnya 1 kilo. Terus kita aduk. Jadi Texapon 1 kilo dan kemudian garam 1 kilo sudah kita campurkan, dan inilah hasilnya. Sudah itu kita masukkan STP. Nah, STP ini sudah kita cairkan Bapak Ibu, jadi bisa kita tuangkan.
Kemudian kita aduk lagi. Sudah menyatu, dan kemudian kita tambahkan dengan sedikit asid. Bapak Ibu bisa melihat langsung bereaksi, ya. Sedikit asid langsung bereaksi. Kita bisa tambahkan air sedikit supaya merata. Tambah lagi, jadi tambah 2 liter. Tadi digaram 1 liter, jadi sudah 3 liter. Ditambah dengan cairan STTP, acid. Kita aduk terus Bapak Ibu. Kita tambah sodium sulfat tadi yang sudah kita siapkan, kurang lebih 200 mili. Kalau sudah, kita tambahkan oksi deterjennya, seratus 150 mili. Kita aduk lagi. Lalu kita tambahkan soda benzoat sedikit Bapak Ibu, ya, 100 mili. Jika sudah, kita siapkan
H2O2 itu 100 mili. Lihat Bapak Ibu, 100 mili ya ukurannya. Kita tuangkan. Ditambahkan tepung cucinya. Udah gitu kita aduk dulu Bapak Ibu. Mungkin ada yang bertanya kenapa nggak pakai mesin. Kalau mau pakai mesin ini akan busanya lebih naik lagi. Jadi saya sengaja pakai aduk seperti ini. Oleh karena itu bahan-bahan yang bubuk saya sudah cairkan. Jadi tidak begitu lama untuk mengaduknya. Lalu kemudian kita siapkan MP10. MP10 kita siapkan itu 50 mili Bapak Ibu, 50 mili. Oke, kemudian kita siapkan juga itu PG. PG itu 50 mili juga. Jadi 100 mili. Nah, oke. Lalu kita siapkan gliserin. Gliserin ini kita siapkan 50 supaya bahan ini agak lembut, jadi tidak begitu kasar. Dan ini fiksatif untuk cairan ini untuk menyatukan semua bahan-bahan minyak atau yang mengandung minyak dengan air. Fiksatif ini kita kasih sedikit saja, 25 atau 30. Kalau sudah, kita tuangkan beberapa cairan ini supaya bisa menyatu dengan cairan yang sudah kita campurkan. Kita aduk lagi. Kemudian kita tambahkan air, Bapak Ibu, 1 liter.
Sekarang kita siapkan ampitol atau combustor. Itu kita kasih kurang lebih 150 mili sampai dengan 200. Jadi kalau 150 mili ini sudah cukup Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau sampai 200 juga enggak apa-apa. Usahanya banyak, jadi dia 200 mili. Nah, kita aduk lagi supaya menyatu. Oke, yang berikutnya sekarang kita kasih ETA. ETA ini untuk mengawetkan cairan ini 200 mili. Dan boleh juga dikasih emulsifier. (200 mili). Kita aduk dulu terus Bapak Ibu. 8, Bapak Ibu, sudah 8 liter. Kita tambahin lagi jadi 9. Terus kita tambahin lagi jadi 10. Nah, sekarang kita akan kasih pewarna. Nah, pewarna ini secukupnya Bapak Ibu. Ini warna merah, jadi Bapak Ibu kalau ingin warnanya merah tua, tinggal tua agak lebih banyak. Tapi kalau saya biasanya saya nggak terlalu banyak. Saya warnanya saya buat warna merah yang wajar. Kenapa? Karena kalau terlalu merah juga biasanya merah-merah muda. Sekarang kita tinggal kasih pewanginya. Ini saya memilih pewangi dari bunga lili.
Nah, pewanginya ini Bapak Ibu tergantung, kalau mau wangi banget ya agak banyakan. Biasanya saya kasih nggak lebih dari 100 mili ya. Nah, 100 mili saya kasih. Kalau di tempat lain biasanya kasihnya cuma 50 mili Bapak Ibu. Tapi supaya hasilnya ini lebih harum, kita kasih ini 100 mili. Nah, ini kita aduk lagi Bapak Ibu. Ini udah baunya udah harum, bunga lili. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini dia memang masih bercampur, tapi biasanya dia agak mengental. Ya, Bapak Ibu ya, bisa lihat seperti itu, hasilnya agak kental dia. Cuma ini kita belum bisa langsung kita pakai, kita masih menunggu dulu supaya dia menyatu dulu. Terus kita ambil, nah itu busanya masih ada. Nah, ini warnanya merahnya merah muda sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, tuh lihat tuh. Jadi ntar dia kalau Bapak Ibu masih ingin merah lagi boleh ditambah. Nah, kenapa pilih warna merah? Karena sabun ini cukup keras Bapak Ibu. Jadi kita memakainya jangan langsung kena tangan. Jadi kita langsung tuang dengan air yang udah disiapkan di mesin cuci atau di ember, lalu berikan cairan sabun ini beberapa mili dan kemudian diaduk untuk merendam pakaian. Nah, ini warnanya sekarang udah agak merah. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dia agak kental ya. Nanti kita tunggu ini kurang lebih 12 jam. 12 jam sampai busanya ini semua menurun dan kemudian cairannya itu mulai jernih. Jadi Bapak Ibu, ini kita tunggu dulu selama 12 jam lebih, baru kita bisa tuangkan ke wadah jerigen yang 1 liter atau yang 5 liter, atau apabila Bapak Ibu tidak memiliki jerigen bisa pakai botol aqua ya 1,5 liter pun tidak apa. Karena saya juga
berpikir irit, saya pakai botol aqua yang bekas kami gunakan. Kami cuci dulu dan kemudian kami tuangkan sabun-sabun ini dan kami memakainya setiap hari. Demikian Bapak Ibu, ini kita akan tunggu dulu selama 12 jam. Jadi Bapak Ibu, saya nanti akan memperlihatkan kembali bagaimana cairan ini yang sudah agak jernih.